Kembalinya Raja Serigala. Bab 385. Aku punya mobil, jadi aku bisa menjadi supirmu. Aku bukan saudara iparmu. Aku orang jahat, sampah, pecundang, dan sampah. Aku orang yang aneh. Aku bahkan tidak membiarkan adikmu pergi. Kata Chen Fan. Hehe. Xiao Yao tertawa dan berkata, aku hanya menguji apakah kakak iparku telah berubah setelah tidak menemuinya selama 5 tahun. Awalnya, Xiao Yao tidak punya niat untuk mempermainkan Chen Fan, tetapi ketika dia mendengar orang tua dan saudara perempuannya di aula mengatakan bahwa Chen Fan telah berselingkuh dari kakak perempuannya saat masih menikah dan membuatnya hamil, dia mulai berencana untuk menguji Chen Fan. Ini juga alasan mengapa Chen Fan hendak mengambil tindakan dan mengapa dia tetap diam. Seperti kata pepatah, Anda tidak dapat menangkap serigala tanpa mengorbankan seekor domba. Bagaimana jika aku benar-benar berubah dan menjadi sampah, penjahat, sampah, dan iblis penipu yang tak termaafkan seperti yang dikatakan kakakmu dan yang lainnya? Tanya Chen Fan. Xiao Yao terkekeh dan berkata, tentu saja aku percaya pada karakter kakak iparku. Saya yakin saudara ipar saya tidak akan melakukan hal itu. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menatap Xiao Yao dan bertanya, bukankah kamu bilang akan turun dari pesawat pukul 3? Kenapa kamu ada di luar sekarang? Xiao Yao menjulurkan lidahnya dan berkata, tentu saja ini kejutan untukmu. Chen Fan memutar matanya ke arah Xiao Yao, menepuk kepalanya, dan berkata, kapan kamu akan mengubah kebiasaan burukmu ini? Kau jelas-jelas berusaha menghindari keluargamu dan tidak ingin mereka menjemputmu, itu sebabnya kau berkata begitu. Apa yang mengejutkan? Mulut Xiao Yao membentuk huruf O karena terkejut, dan dia berkata, kakak ipar, apakah kamu pergi belajar selama 5 tahun kamu pergi? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu pintar? Apakah kamu bertemu dengan seorang guru, mempelajari beberapa keterampilan darinya, lalu kembali lagi? Chen Fan tidak dapat membayangkan bahwa gadis ini begitu pintar hingga dia benar-benar dapat menebak apa yang telah dia lakukan dalam 5 tahun terakhir. Namun dia tidak mau mengaku pada gadis itu. Dia berkata, saya selalu pintar, tapi kamu semakin bodoh saja. Kamu bodoh. Xiao Yao berkata dengan marah, aku menyelamatkanmu dari perangkap orang tuaku, bagaimana mungkin aku bisa bersikap bodoh? Kalau saja Chen Fan tidak menyebutkan hal ini, dia tidak akan marah. Namun, begitu dia menyebutkan hal ini, dia menjadi marah. Apakah itu yang kau sebut pintar? Chen Fan menghela napas dan berkata, kau membawaku pergi. Bukankah itu berarti aku menghamili kakak perempuanmu? Kamu sangat pintar. Kamu membuat kami memanfaatkanmu. Xiao Yao tercengang, dan tiba-tiba berpikir bahwa apa yang dikatakan Chen Fan masuk akal. Dia menjulurkan lidahnya dan berkata, salah perhitungan. Kamu salah perhitungan, aku dalam masalah. Kata Chen Fan, lalu menarik Xiao Yao masuk ke dalam aula. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yao berdiri di sana dan tidak bergerak. Tentu saja kita harus masuk dan menjelaskannya dengan jelas. Kata Chen Fan. Tidak, aku belum pergi. Aku berhasil kabur dari orang tuaku. Jika aku pergi sekarang, bukankah itu seperti masuk perangkap? Xiao Yao menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia sudah memberontak sejak kecil dan sangat menyebalkan terhadap orang tuanya. Ini juga alasan mengapa dia kembali lebih awal dan memberitahu Deng Hongjun dan yang lainnya bahwa dia akan turun dari pesawat pada pukul 3. Jika kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Kau tunggu saja aku di sini. Kata Chen Fan. Dia tidak ingin dijebak oleh kakak perempuannya dan yang lainnya seperti ini. Xiao Yao mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Dia menarik Chen Fan dan berkata, kakak ipar, aku lapar. Bisakah kita tidak pergi? Jika aku tidak pergi, bukankah reputasiku akan hancur karena kakakmu? Kata Chen Fan. Xiao Yan memutar matanya dan berkata, kakak ipar, kamu tidak perlu pergi. Kenapa? Tanya Chen Fan penasaran. Siapa adikku? Dia bahkan tidak akan mengambil uangnya sendiri jika jatuh. Dia paling peduli dengan mukanya. Dia bilang kamu hamil di depan banyak orang hanya untuk membuatmu marah. Sekarang tujuannya sudah tercapai dan kamu sudah pergi, dia pasti akan menjelaskan masalahnya dengan jelas dan itu tidak akan berdampak apapun padamu. Xiao Yao berkata dengan tegas. Dia tahu karakter kakak perempuannya. Dia lebih menghargai harga diri daripada orang lain. Bahkan jika dia kehilangan harga diri, dia akan selalu menemukan 100 cara untuk mendapatkannya kembali. Chen Fan memikirkannya dan berkata, benar sekali. Ayo, aku akan mengajakmu makan. Xiao Yao mengangguk senang, dan dia bertanya ragu-ragu, oke, apakah kamu punya mobil? Lagi pula, ketika Chen Fan menikah dengan keluarga Xia, dia tidak punya uang. Sekarang, setelah 5 tahun, dia masih berpakaian sederhana, mengenakan pakaian longgar. Saya khawatir dia tidak banyak berubah dalam 5 tahun terakhir. Sebelum Chen Fan sempat menjawab, seorang pemuda dengan kemeja bermotif bunga di sebelahnya berkata, cantik, kamu membuatku malu. Lihat dia mengenakan pakaian murahan. Apakah dia mampu membeli mobil? Pemuda itu tiba-tiba berbicara, menarik perhatian mereka. Pria itu tingginya sekitar 1,5 meter, mengenakan celana jeans robek, kemeja berwarna bunga sakura, dan sepasang kacamata hitam terselip di tengah kerahnya. Dia tampak lucu dari sudut pandang manapun. Xiao Yao melirik pria itu dengan tidak sabar dan bertanya, siapa kamu?
Lelaki berpakaian bunga itu menyingsingkan kemejanya dan memperkenalkan dirinya dengan penuh rasa bangga, nama saya Hua Wan, dan sesuai dengan nama saya memiliki simpanan kecil sebesar 1 juta di kartu saya. Lalu, Xiao Yao menatapnya seperti badut. Saya punya mobil, yang cocok untuk melayani Anda, Nona cantik. Bab 386 Master Taekwondo. Xiao Yao hampir muntah. Bagaimanapun, dia sangat cantik. Pangeran Menawan dalam pikiranku juga merupakan seseorang yang menunggang kuda tinggi, memakai topi koboi, berhidung mancung, berkulit putih, dan berada di garis depan industri mode. Paku 3 inci dan sekrup pendek di depanku ini berani menggodaku. Aku hanya bosan hidup. Namun, Chen Fan menatap pria itu dengan serius. Uyao, Pangeran Menawanmu telah tiba. Lihatlah anak laki-laki kecil berambut kuning ini, kuning dengan hitam, begitu agung. Lihatlah kemeja bunga sakura ini lagi. Berjalan di antara ribuan bunga, itu hanyalah bunga sakura emas kecil. Aku tidak tahu apakah ia akan berbuah. Lihat celana jeans ini, robek dari atas sampai bawah, ini jelas merupakan tren mode terkini. Dan sepatu cats ini. Xiao Yao tiba-tiba menutup mulut Chen Fan dan berkata, bisakah kamu diam? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai saudara iparmu, akulah yang bertanggung jawab atas pernikahanmu. Lihat betapa energiknya pria ini. Jika kau menikah dengannya, kau akan menjadi gadis cantik begitu kunang-kunang itu menyala. Ketika Hua Baiwan mendengar Chen Fan memujinya, dia berkata dengan puas, saudaraku, aku suka apa yang kamu katakan. Chen Fan tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Hua Baiwan menatap Chen Fan dengan ketidakpuasan dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Tidak apa-apa, aku hanya senang. Kata Chen Fan. Hua Baiwan melotot ke arah Chen Fan, lalu menatap Xiao Yao dan berkata, Nona, bolehkah saya mendapat kehormatan menjadi sopir pribadi Anda? Enyahlah. Xiao Yao meraung, kau hanya seekor kodok dengan obeng 3 inci, dan kau ingin memakan daging angsa. Mengapa kau tidak melihat ke cermin? Jika aku jadi kamu, aku akan terlalu malu untuk keluar dan mempermalukan diriku sendiri. Lihatlah wajah kecilmu yang berambut kuning. Apakah kamu menggunakan pestisida? Lihatlah kemeja bergambar bunga sakura itu. Kamu sudah berusia 30 tahun dan masih saja berpura-pura muda. Apa kamu punya rasa malu? Lihat lagi celanamu. Apakah anjing huskymu di rumah mengunyahnya? Sudah kubilang, jangan berlama-lama di depanku. Menjauhlah sejauh mungkin dariku dan jangan muncul di hadapanku. Chen Fan menatap Xiao Yao dengan heran. Gadis ini pernah belajar di luar negeri dan sangat rajin belajar. Dia bahkan bisa membuat orang berdarah hanya dengan memarahi mereka. Wajah Hua Baiwan menjadi hitam setelah dimarahi oleh Xiao Yao. Lagi pula, dia orang kaya kecil yang punya tabungan jutaan di kartunya, tapi sekarang orang ini memarahi dia sebagai orang tak berguna. Wanita jalang, katakan sekali lagi. Hua Baiwan geram dan menunjuk ke arah Xiao Yao sambil berteriak. Jika Xiao Yao sedang dalam suasana hati yang buruk, dia akan menarik lelaki berambut kuning yang menghabiskan uang 1 juta dan memarahinya, sudah kubilang kau hanya orang yang tidak berguna. Kau hanya seekor kodok yang ingin makan daging angsa. Rambutmu yang kuning seperti bulu anjing liar, bajumu seperti mantel musim dingin yang berbunga-bunga, kau hanya berpura-pura muda. Dan celanamu seperti dikunyah anjing, ada apa denganmu? Kau tidak punya uang atau pakaian. Jika kau tidak punya uang, panggil saja aku bibi, dan aku akan memberimu sedekah. Hua Baiwan sangat marah hingga mulutnya melengkung. Dia mendorong Xiao Yao dan berkata, dasar wanita bau, beraninya kau memarahiku. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya siapa ayahnya di sini? Hari ini, jika aku tidak mengalahkanmu hingga menyerah, aku tidak akan menghabiskan 1 juta dolar. Setelah berkata demikian, Hua Baiwan hendak bergegas menghampiri Xiao Yao. Xiao Yao tercengang, dia tidak menyangka Hua Baiwan akan bersikap tidak sopan dan menuruti perintahnya begitu saja. Dia bergegas menghampiri Chen Fan, menunjuk Hua Baiwan dan memperingatkannya, sebaiknya kamu tidak datang. Apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia, aku yang memiliki keputusan akhir di sini. Hua Baiwan bersikeras melakukan apa yang diinginkannya. Dia adalah juara dunia sanda dan pemegang sabuk hitam tingkat 9 di Taekwondo. Apakah kamu yakin berani menyentuhku? Kata Xiao Yao. Chen Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kapan dia menjadi juara dunia sanda dan sabuk hitam tingkat 9 Taekwondo? Hua Baiwan juga tercengang. Dia menatap Chen Fan dari atas ke bawah dan berkata, wah, apakah kamu juara dunia sanda? Apakah kamu pemegang sabuk hitam tingkat 9 Taekwondo? Chen Fan berbalik dan menatap Xiao Yao, lalu bertanya, haruskah aku menjadi juara dunia sanda dan pemegang sabuk hitam tingkat 9 di Taekwondo? Xiao Yao hampir menangis karena Chen Fan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu adalah juara dunia sanda. Kamu adalah master sabuk hitam tingkat 9 di Taekwondo. Chen Fan mengangguk mengerti dan berkata, kakakku berkata bahwa aku adalah juara dunia sanda dan pemegang sabuk hitam tingkat 9 di Taekwondo. Engah. Xiao Yao hampir marah pada Chen Fan. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu? Mendengar jawaban Chen Fan, Hua Baiwan tersenyum bangga, baiklah, nak, aku tahu kamu adalah juara dunia sanda dan pemegang sabuk hitam tingkat 9 di Taekwondo. Baiklah, pergilah sekarang.
Chen Fan melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu tahu betapa kuatnya aku, jangan main-main denganku, atau aku akan menghajarmu. Pukul aku. Hua Baiwan mencibir. Dia sudah menduga bahwa Chen Fan bukanlah juara dunia sanda atau pemegang sabuk hitam tingkat 9 taekwondo. Dia berjalan ke arah Chen Fan sambil mencibir dan berkata, karena kamu sangat kuat, datanglah dan pukul aku. Aku benar-benar akan memukulmu. Kata Chen Fan. Kalau begitu, pukul saja aku. Kata Hua Baiwan sambil tersenyum. Keamanan, ada orang yang membuat masalah di sini. Xiao Yao tiba-tiba menunjuk ke belakang Hua Baiwan dan berkata. Hua Baiwan tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat, dan saat ini Xiao Yao meraih Chen Fan dan pergi. Bab 387 Jangan khawatir, Saudara Hua, berikan saja dia pukulan. Hua Baiwan menoleh ke belakang dan tidak melihat satupun petugas keamanan. Ia menoleh lagi dan mendapati Xiao Yao dan Chen Fan berlarian dengan liar. Bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Hua Baiwan menepuk kepalanya dan mengejarnya. Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan Xiao Yao dan berkata, berhenti di situ. Xiao Yao meraih Chen Fan dan bertanya, kemana kamu lari? Tinggalkan gudang dan jalan, kata Chen Fan. Xiao Yao menatap Chen Fan dengan tak percaya dan berkata, kamu punya mobil? Ya, jawab Chen Fan. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Xiao Yao benar-benar marah. Jika Chen Fan punya mobil, dia tidak akan berdiri untuk mendukung Chen Fan ketika berhadapan dengan seseorang yang menghabiskan jutaan untuk mempermalukannya. Dia pikir dia tidak punya mobil dan diganggu dengan menghabiskan uang jutaan. Dia sangat kesal, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar punya mobil. Chen Fan berkata, tadinya aku mau bilang, keberuntunganmu dalam percintaan sudah datang padamu. Beraninya aku menghalangi keberuntunganmu dalam percintaan. Itulah keberuntunganmu dalam percintaan. Xiao Yao memutar matanya ke arah Chen Fan, lalu meraih tangan Chen Fan dan berkata, di mana garasinya? Ayo kita pergi ke garasi. Di sana. Chen Fan menunjuk dan berkata, baiklah, ayo kita ke garasi. Xiao Yao menggandeng tangan Chen Fan dan berlari menuju garasi. Hua Baiwan, yang berada di belakang mereka, mengejar mereka tanpa henti. Ketika dia melihat Chen Fan dan yang lainnya menuju garasi, dia memperlambat lajunya dan berkata, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka tetapi kamu sendiri yang memasukinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Big Bear, bawa beberapa orang untuk memblokir garasi bawah tanah. Jangan biarkan siapapun pergi. Chen Fan dan Xiao Yao tiba di garasi bawah tanah. Xiao Yao terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Dia melirik Chen Fan dan bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak lelah? Karena mereka berlari hampir 2 kilometer, dan Chen Fan bahkan tidak mengambil napas, yang membuatnya sangat bingung. Apakah kamu lelah? Chen Fan bertanya balik. Omong kosong, tidakkah kau lihat kalau kau berkeringat deras? Kata Xiao Yao dengan tidak senang. Kalau begitu, duduklah dan beristirahatlah. Kata Chen Fan. Apakah kamu tidak takut mereka akan mengejarmu setelah menghabiskan jutaan? Kata Xiao Yao. Bukankah kau bilang aku juara dunia sanda dan pemegang sabuk hitam tingkat 9 di taekwondo? Aku bisa mengalahkan mereka, kata Chen Fan. Xiao Yao melotot ke arah Chen Fan, apa kamu bodoh? Aku hanya ingin menakut-nakuti mereka. Saya benar-benar pandai bertarung, kata Chen Fan. Apa yang bisa kau lakukan? Xiao Yao melotot ke arah Chen Fan dan bersiap menarik Chen Fan untuk terus berlari. Namun, sebelum mereka sempat melangkah 2 langkah, 7 penjahat datang dari segala arah. 7 orang, memegang pipa baja di tangan mereka, berjalan ke arah Chen Fan dan yang lainnya dengan agresif. Pemimpinnya adalah Hua Baiwan. Pada saat ini, dia berkata dengan wajah muram, lari, kenapa kamu tidak lari lagi? Bukankah kamu berlari lebih cepat dari kelinci tadi? Xiao Yao menatap Chen Fan dan berkata, ini semua salahmu. Jika kamu tidak berhenti, kami pasti sudah pergi sejak lama. Chen Fan tersenyum, membuka pintu mobil di sebelahnya, dan berkata, tunggu aku di mobil dulu. Xiao Yao tertegun, lalu berkata dengan gugup, Chen Fan, mengapa kamu membuka pintu mobil orang lain dengan santai? Apakah kamu tahu bahwa ini akan? Tanpa menunggu Xiao Yao selesai berbicara, Chen Fan mendorong Xiao Yao ke dalam mobil dan berkata, apapun yang terjadi, jangan keluar. Berbunyi. Dia hanya mengunci pintu mobil untuk menghindari pengeluaran jutaan untuk mengambil keuntungan dari Xiao Yao. Xiao Yao tercengang oleh operasi ini. BMW M850i di depannya ternyata milik Chen Fan. Ini mobil seharga $1 juta. Pada saat ini, Chen Fan berjalan perlahan menuju Hua Baiwan dan yang lainnya. Saudaraku, tolong beri aku sedikit muka. Mari kita berdua mundur selangkah. Jika aku pergi, kamu juga harus pergi. Bagaimana? Kata Chen Fan dengan tenang. Kakak, wajah. Hua Baiwan mencibir. Siapa saudaramu? Apa yang bisa kau banggakan? Hua Baiwan menunjuk dada Chen Fan dan berkata-kata demi kata, masalah ini belum selesai hari ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memberimu muka. Mari berjabat tangan dan berdamai untuk menghindari korban yang tidak perlu. Hua Baiwan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, kamu bilang kamu akan memberiku sedikit muka. Siapa kau sebenarnya?
Tidakkah kau lihat aku punya 7 saudara di sini? Tidakkah kau mengerti situasinya? Beberapa orang ini sungguh tidak cukup. Chen Fan menepuk bahunya dan berkata dengan tenang. Tidak cukup. Hua Baiwan tertegun, lalu menatap seorang pria gemuk dan berkata, beruang besar, dia bilang kita tidak punya cukup orang. Apakah itu berarti kita tidak cukup untuk dia lawan? Pria gemuk itu meregangkan otot-ototnya, berjalan ke arah Chen Fan dan berkata, aku tidak tahu, yang aku tahu kamu tidak bisa menerima pukulanku. Chen Fan menghela napas dalam-dalam, karena tidak ada yang perlu dibicarakan, mari kita lakukan. Kuang ibumu. Hua Baiwan meraung, beruang besar, pukul dia sampai mati, jangan biarkan dia punya kekuatan untuk berdiri. Beruang besar tertawa dan berkata, jangan khawatir, saudara Hua, pukul saja dia. Bab 388 kakak iparku adalah dewa. Daxiong datang di depan Chen Fan dan membuat gerakan menyeka lehernya. Dia menatap Xiao Yao di dalam mobil dan berkata, wah, aku juga tidak akan menggertakmu. Kakak Hua menghargai wanita itu. Selama kamu menyerahkan wanita itu, aku bisa membiarkanmu pergi. Chen Fan melirik Xiao Yao di dalam mobil dan berkata kepada Daxiong, orang di dalam mobil itu adalah saudara perempuanku. Apa yang bisa adikmu lakukan? Kata beruang besar dengan arogan. Adikmu sangat berharga bagi Hua Ge, kamu bisa berharap untuk memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menunjuk Hua Baiwan yang sedang pamer di belakang dan berkata, aku juga menghargai Hua Baiwan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Semua orang tercengang, lalu menatap Chen Fan dengan tak percaya. Artinya Chen Fan akan melakukan sesuatu yang buruk. Wah, kamu bilang kamu menghargai aku. Tanya Hua Baiwan. Chen Fan mengangguk. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kamu sukai dariku? Hua Baiwan bertanya sambil tersenyum. Kemarilah, aku akan memberitahumu. Chen Fan melambaikan tangan ke arah Hua Baiwan, mengisyaratkan dia untuk mendekat. Hua Baiwan datang menghadap Chen Fan dengan sikap berwibawa, lalu meletakkan kepalanya di samping Chen Fan dan berkata, wah, katakan padaku, apa yang kamu sukai dariku? Wah. Saat Hua Baiwan menjulurkan kepalanya, Chen Fan menamparkan wajahnya. Ledakan. Dengan suara keras, Hua Baiwan terjatuh dengan keras ke tanah. Ah! Hua Baiwan berguling ke tanah, melolong seperti hantu. Tamparan dari Tuan Chen terasa seperti tertabrak roda mobil. Rasa sakit yang hebat membuatnya menangis. Daxiong dan yang lainnya juga tercengang. Mereka mengira Chen Fan akan mengucapkan beberapa patah kata yang menyentuh hati kepada saudara Hua dan memohon ampun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Fan benar-benar akan menamparkan wajah Hua Baiwan. Hua Baiwan yang terjatuh ke tanah berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tamparan Chen Fan membuatnya pusing dan silau. Bajingan, beraninya kau memukulku. Hua Baiwan menutupi wajahnya dan berteriak kesakitan. Masih bertanya-tanya, tidakkah kau merasa seperti aku memukulmu? Begitu kata-kata itu terucap, ledakan. Chen Fan menendang perut Hua Baiwan lagi. Ledakan. Hua Baiwan terlempar sejauh 5 meter dan menghantam pilar itu dengan keras. Engah. Ia memuntahkan darah kental dan merasakan sakit yang luar biasa dari organ-organ dalamnya. Ia berharap dapat membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Xiao Yao yang bersembunyi di dalam mobil menatap Chen Fan dengan tak percaya. Sial, kapan kakak iparku menjadi begitu berani? Dia merasa seperti telah menemukan seseorang yang baru setelah 3 hari menghilang. Dalam kesan dia seperti menantu yang tidak berguna dan bergantung hidup pada istrinya, tetapi setelah melihatnya hari ini, kesan dia terhadapnya berubah drastis. Hua Baiwan berbaring di tanah, menahan rasa sakit dan berkata, beruang besar, jangan buang-buang waktumu berbicara padanya, lakukan saja. Bunuh dia untukku. Persetan dengan dia sampai mati. Hua Baiwan menjerit dengan memilukan. Bagaimana dia bisa menelan penghinaan ini ketika Chen Fan berani memukulnya 2 kali? Di bandara, dialah satu-satunya yang menghabiskan jutaan untuk memukuli orang, dan tidak ada yang berani memukulinya. Namun hari ini dia benar-benar diganggu sampai pergi ke rumah neneknya. Setelah menerima perintah Hua Baiwan, Daxiong dan yang lainnya mengangkat tongkat besi mereka dan bergegas menuju Chen Fan. Hati-hati. Xiao Yao yang sedang duduk di dalam mobil hampir terjatuh. Dia khawatir terhadap Chen Fan, dan dia takut sesuatu akan terjadi pada Chen Fan. Tetapi, tidak ada yang dapat saya lakukan. Dia membanting jendela mobil dengan keras dan berteriak, jangan sombong sekali. Ayo maju satu persatu. 7 lawan 1 bukanlah pahlawan. Chen Fan, hati-hatilah terhadap mereka, Xiao Yao berteriak putus asa. Chen Fan melirik Daxiong dan yang lainnya, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya, jadi aku akan mengalahkan kalian bertujuh terlebih dahulu. Swas. Chen Fan tiba-tiba menyerbu keluar dan menamparkan Daxiong dengan keras, membuatnya terjatuh. Lalu dia berbalik dan meninju dagu penjahat berambut kuning lainnya. Ledakan. Sebelum gangster berambut kuning itu sempat berteriak, Chen Fan menendang betis pria lain dengan kaki kirinya. Begitu orang ketiga jatuh ke tanah, Chen Fan mendekat dan menjatuhkan orang ketiga. Detik berikutnya, Ye Fan melayangkan pukulan hook kiri dan mengenai leher pria keempat. Orang keempat jatuh ke tanah seperti mie, dan Ye Fan menginjak lutut orang kelima. Dengan sekali klik,
Lutut pria kelima hancur. Dalam sekejap mata, ketujuh orang yang mengelilingi Chen Fan semuanya jatuh ke tanah sambil meratap, tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Ini terlalu cepat. Kecepatannya secepat embusan angin, dan dalam sekejap mata, debu beterbangan dan tidak ada rumput yang tersisa. Xiao Yao yang berada di dalam mobil tercengang, mulutnya terbuka membentuk huruf O, menatap Chen Fan dengan tak percaya. Pada saat ini, dia merasakan darahnya mendidih, dan tubuh serta jiwanya seakan melonjak karena kegembiraan. Kakak ipar, bukankah kamu hanya menantu yang tinggal bersama? Kapan kamu menjadi begitu kuat? Apakah ini masih saudara ipar yang saya kenal? Ini adalah Superman sialan, dewa perang, seorang raja. Hua Baiwan juga terkejut. Dia menatap ketujuh saudara yang tergeletak di tanah dengan heran. Orang-orang ini adalah tim andalannya. Dalam sekejap mata, mereka semua jatuh ke tanah. Beruang besar, jangan hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Saat giliranmu bekerja, kau berpura-pura mati. Bangun, bangun dan lawan dia, bangun dan pukul dia sampai mati, teriak Hua Baiwan dengan keras. Ia tidak percaya bahwa saudara jagoannya dikalahkan begitu cepat dan langsung. Tatapan mata Chen Fan tertuju pada Hua Baiwan dan bertanya, apakah kamu tidak percaya bahwa aku mengalahkan mereka? Bersambung.